Isak tangis pelaku pencurian dompet berinisial NS tak terbendung saat dirinya diamankan di Mapolsek Pahandut Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis pagi. Pelaku menyesali segala perbuatannya dan memohon maaf kepada korban serta anggota polisi yang mengamankannya. Menurut pelaku NS, dirinya terpaksa mencuri karena tak punya uang membeli obat untuk orang tuanya yang sedang sakit keras di rumah. Bapak sakit, saya jalan, mau nanyain harga obatnya, terus saya balik, ngeliat dompet Cidin itu langsung beleng, ya, langsung gitu. Itu pada saat dibuka isinya? Enggak ada. Iya. Apa yang ada? Emas 1 sama uang 10.000. Pulang ke rumah, terus nanya, "Bah, aku ada ngambil dompet orang. Ini ada jual emasnya lah, jadi gue seneng obat." Habis itu besoknya lu jual emasnya, nggak langsung lu jual. Ada surat-suratnya itu? Ada, Pak. Gimana Pak, lah Bapak lagi ngurus Bapak. Sakit bapaknya sakit apa? Kayak batuk bedah. Udah berapa lama? 2 mingguan lebih. 2 minggu lebih. Mendengar pernyataan maaf dan pengakuan pelaku, sang korban berinisial NE didampingi suaminya merasa iba. Kemudian kepada pihak penyidik, ia memohon kasusnya tidak dilanjutkan. Bahkan atas dasar kemanusiaan, NE rela menyerahkan uang yang ada di dalam dompetnya hasil dari menjual cincin emas miliknya kepada pelaku untuk membeli obat buat ayah pelaku yang sedang sakit. Kasihan, soalnya katanya kan buat bapaknya yang sakit. Kalau ingat kayak gitu, saya ingat bapak saya sendiri. Kami memang bukan orang kaya, tapi setidaknya saya merasa kalau bapak saya yang sakit gimana. Jadi ya udah nggak apa-apa Pak. Tapi diteruskan. Jadi yang penting surat menyuratnya kembali. Alhamdulillah semuanya lengkap. Tapi emas aja yang hilang dan kembali dikembalikan ke anunya. Oh, Bapak soalnya buat berobat. Mudah-mudahan berkah ya. Mudah-mudahan cepat sembuh bapaknya. Sementara itu, Kapolsek Pahandut Palangkaraya, Kompol Edia Sutaata, dengan dicabutnya laporan polisi oleh pihak korban, maka pihaknya menghentikan kasus pidananya. Namun demikian, untuk efek jerah, pelaku diminta membuat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Nah, dengan rasa kemanusiaan, korban tidak keberatan dengan terjadinya pencurian itu. Kemudian malah korban ini tersentuh hatinya, uang yang sudah dikembalikan, kerugian yang sudah dikembalikan tadi dikasihkan kepada tersangka untuk membeli obat lagi. Dan ini kita sesuai dengan perintah Bapak Kapolri bahwa penegakan hukum tidak harus kepastian hukum, tetapi memenuhi rasa keadilan. Nah, inilah salah satu bentuk contoh tadi, telah terpenuhilah rasa keadilan. Korban tidak keberatan dan tersentuh hatinya, dikasihkanlah kerugian tadi kepada tersangka tadi untuk membeli obat. Ya, tadi sebelum adanya mediasi, tersangka tadi sudah membuat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi lagi. Dan apabila di kemudian hari tersangka melakukan perbuatan yang melanggar hukum, ya kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti diketahui, aksi pencurian dompet milik korbannya NE dilakukan pelaku di sebuah toko buku di bilangan Jalan Ahmad Yani beberapa hari lalu dan berhasil terekam CCTV hingga viral di media sosial. Pelaku sendiri dibekuk Rabu malam di rumahnya di Jalan Mendawai, Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Beben dan Oden, Banua Pos TV melaporkan.